Hi, welcome to my channel. Today we will discuss the material discussion text. Ya, dalam discussion text itu biasanya terdapat pro dan kontra. Kalian pernah nggak sih nonton debates? Nah, dalam debates biasanya membahas suatu isu atau suatu topik di mana ada dua nih bagian optimisnya. Ada yang pro, yaitu setuju, ada yang kontra yang tidak mendukung. Nah, ini termasuk discussion text. So, discussion text is a text that presents pro and contra opinion on certain issue or topic. Jadi, discussion text itu membicarakan isinya yang terdapat pro dan kontra terhadap suatu topik atau isu, seperti itu. Nah, jadi orang yang menulis discussion text itu biasanya dia memiliki dua side opinion. Dia memiliki pro-nya dan juga kontranya. Nah, tentunya di setiap teks itu memiliki struktur ya. Nah, dalam teks discussion text kita memiliki struktur seperti ini nih. Yang pertama, paragraf awal biasanya membicarakan tentang isu. Isu ini lebih kepada pengenalan topik yang akan dibahas. Jadi apa sih yang akan kita bahas? Apa sih topik hangatnya? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada supporting point. Biasanya ada di paragraf kedua setelah isu ya. Di supporting point ini akan menceritakan pro-nya seperti apa terhadap topik yang kita bahas. Setelah pro, tentunya di sana ada kontra di paragraf ketiga biasanya. Nah, di dalam kontra ini biasanya kamu memberitahu sesuatu yang berlawanan dari pernyataan kamu di pro tadi, begitu ya. Terakhir yaitu recommendation dan conclusion, yaitu solusi untuk menyelesaikan isu yang kita bahas gitu. Nah, itu biasanya disebut dengan conclusion dan disebut juga dengan recommendation. Oke, sekarang kita beralih ke social function atau fungsi sosial. Fungsi dari jenis teks ini ialah untuk memaparkan permasalahan yang berdasarkan pendapat atau pandangan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita beralih ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan present tense dan juga konjungsi. 2. Kegunaan modalitas misalnya harus, mungkin, dan sebagainya. 3. Kegunaan kata penghubung adjektif misalnya selanjutnya, di samping, dan sebagainya. Next, we observe the following example of the text, namely the death penalty. Selanjutnya, kita mengamati contoh teks berikut yaitu hukuman mati. Nah, di paragraf pertama ini merupakan isu. Capital punishment or capital punishment is a practice carried out by a state to kill someone as punishment for a crime. Most death penalty cases involve the execution or drug peddlers, although capital punishment can also be espionage and other crimes. Hukuman mati adalah praktik yang dilakukan oleh negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas kejahatan. Sebagian besar kasus hukuman mati melibatkan eksekusi atau pengedar narkoba, meskipun hukuman mati juga dapat diterapkan untuk kasus kejahatan, spionase, dan kejahatan lainnya. Nah, paragraf ini menjelaskan tentang pengenalan apa sih itu hukuman mati, begitu. Oke, selanjutnya ada pro. Proponents of the death penalty say that it is an important tool for law and for crime. Data's crime and courts less that life important, and enforces that the perpetrator of heinous crimes never have an opportunity to cause future tragedy. Nah, pro-nya di sini mengatakan bahwa pendukung hukuman mati mengatakan bahwa ini adalah alat penting untuk menegakkan hukum, mencegah kejahatan dan mengurangi biaya hukuman penjara seumur hidup, dan memastikan bahwa pelaku kejahatan keji tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyebabkan tragedi di masa depan. Oke, selanjutnya kita beralih ke kontra. Opponents of capital punishment say that it has no deterrent effect, no crime, gives governments overlapped power to make human life.
and potentially make social injustice be disproportionately targeting people of color, race, and people who cannot afford good afternoon classes. The say lifetime jail sentence are a more appropriate than that. Di sini kontranya mengatakan para penantang hukuman mati mengatakan bahwa itu tidak memiliki efek jerah pada kejahatan pemerintahan, tumpang tindih kekuasaan untuk membuat kehidupan manusia dan berpotensi membuat ketidakadilan sosial dengan menegakkan atau warna kulit secara tidak profesional dan orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara yang baik. Mereka mengatakan hukuman penjara seumur hidup lebih tepat daripada hukuman mati. Nah, sekarang kita beralih ke kesimpulan, yaitu bagian terakhir. Conclusion that penalty will always exist in our society as well its pro and contra. For the problems of this action, the thing that it will be very effective to deter crime. For those who are against police, this punishment will potentially make social injustice. Baik, kesimpulannya, hukuman mati akan selalu ada di masyarakat kita dengan pro dan kontranya bagi para pendukung aksi ini. Menurut mereka sangat efektif untuk menangkal kejahatan bagi yang mendukung. Dan mereka yang menantang kebijakan ini berpendapat bahwa hukuman mati ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Nah guys, itulah tadi materi tentang discussion text. Jika ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe. See you the next video guys. Bye-bye.